Shalom Bapak Ibu Saudara, ya gimana kabarnya? Ya luar biasa. Ada salam dari Pastor Sam, beliau sedang pelayanan di GMS Surabaya ya Bapak Ibu. Besok juga sudah kembali. Sepanjang hari ini saya berkhotbah di GMS Denpasar ya. Bulan ini bulan Jehovah Jireh, jadi Allah yang menyediakan. Karena itu ibadah 1-5 khotbahnya beda-beda. Seperti biasa saya sering berkata, ini adalah suara penggembalaan, Anda jangan sampai ketinggalan buka YouTube GMS Bali untuk bisa mengikuti setiap ibadahnya. Atau kalau Anda tidak ada kegiatan, tidak ada acara ya Anda bisa tinggal di rumah Tuhan ini ya. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain ya. Ibadah pagi ini saya bicara tentang saat Tuhan memakai yang masih tersisa. Lalu yang kedua, segenggam tepung di tangan Tuhan. Allah yang menyediakan, yaitu Jehovah Jireh. Allahku akan memenuhi kebutuhanku. Dan yang kelima itu adalah tangan Tuhan atas kehidupan Daud. Kita buka sama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya baca ya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah jadi ini janda ya, baru ditinggal suaminya. Suaminya ditinggal mati, ditinggal meninggal. Tapi suaminya ini takut akan Tuhan. Jadi ini keluarga yang takut akan Tuhan. Lalu hutangnya banyak ternyata. Dan penagih hutang udah datang. Lalu mereka punya anak, 2 orang anaknya. Lalu penagih hutang itu datang dan mau ambil anaknya karena janda ini tidak bisa bayar hutang gitu ya. Mau ngambil anaknya itu untuk dijadikan budak. Nah, menjadi budak zaman itu sudah benar-benar namanya budak ya Bapak Ibu. Itu tawanan ya. Kalau tawanan itu di penjara gitu ya. Dia mungkin ada sebuah tempat lalu dia dimasukkan situ dalam penjara. Tapi budak itu sebenarnya dia tidak di dalam satu tempat. Tapi sesungguhnya hidupnya seperti di penjara. Karena dia sudah tidak punya hak lagi. Dia haknya itu milik tuannya. Jadi tuannya mau apa, mau suruh apa dan segala macam itu udah ngikut sama tuannya. Jadi benar-benar seorang budak itu tidak punya hak. Hidupnya kayaknya di tempat yang terbuka, bebas, tapi sesungguhnya dia itu terkungkung karena dia menjadi budak. Nah, 2 anaknya ini terancam untuk dijadikan budak, diambil oleh penagih-penagih hutang itu karena hutangnya banyak. Lalu janda ini datang kepada Elisa, hamba Tuhan. Saudara, semua orang itu punya pergumulan dan problemanya, asal datang ke alamat yang tepat itu loh, jawabannya pasti berbeda. Katakan amin. Ya, ini janda ini dia ke alamat yang tepat, yaitu ke nabi. Yang zaman itu adalah Nabi Elisa. Ya, itu gambaran. Hari ini mungkin keadaan kita nggak jauh-jauh beda sama yang terjadi oleh janda ini gitu ya. Tapi apakah kita sama seperti janda ini? Kalau janda ini dia datang menemui Elisa gitu. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Dia tidak punya lagi yang berharga gitu ya. Yang ada di rumah, yang bisa dijual, yang bisa jadi uang untuk bayar hutang gitu. Sudah tidak punya lagi dia. Jadi karena itu dia berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Maksudnya itu sesuatu yang bisa dijual. Sesuatu yang bisa ngasilin uang untuk bisa bayar hutang. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong.
tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara, kata masuk, tutuplah pintu dikatakan. Kemudian masuklah, tutuplah pintu gitu ya. Ini gambaran di mana Bapak Ibu Saudara di tempat-tempat yang tersembunyi. Hanya cuman kita dan Tuhan. Di tempat itulah sebenarnya terjadi pekerjaan supranatural. Di tempat itulah Bapak Ibu Saudara segala sesuatunya itu dimulai. Segala sesuatunya dikerjakan oleh Bapak kita. Siapa yang bisa? Karena di tempat tertutup itu nanti minyaknya itu tidak pernah habis. Di tempat yang tertutup itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini di tempat tertutup ngapain? Di tempat tertutup apa kita berbuat dosa? Di tempat tertutup apakah kita ini hari Minggu ke gereja, tapi ternyata di luar hari Minggu kita suka di tempat yang tertutup, tapi di tempat di mana tempat tertutup itu bukan ada Tuhan, tapi tempat di mana tidak ada Tuhan di sana. Tempat tertutup ini, karena tempat tertutup itu sebenarnya adalah tempat dimulainya segala sesuatu dalam hidup kita ini. Yaitu apa? Tempat supranatural, secret place. Itu tempat keintiman kita dengan Tuhan. Tempat kita dekat dengan Tuhan. Di tempat yang tertutup, makanya iman itu tidak bisa titip orang. Iman itu suami istri itu harus sendiri-sendiri cari Tuhan. Gak bisa titip gitu ya. Dua orang sepakat boleh. Tetapi kalau bilang tentang keintiman dengan Tuhan, tidak boleh diwakilkan. Itu sifatnya personal. Nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa, tidak mungkin kita totalannya berdua. Totalannya suami istri, tidak ada. Totalannya itu satu orang demi satu orang. Sekalipun kita suami atau istri, lihat, ada yang diangkat, ada yang tinggal di tempat tidurnya. Ada yang di ladang, ada yang diangkat, ada yang tertinggal. Gambaran apa? Gambaran keintiman dengan Tuhan tidak bisa diwakilkan. Iman itu tidak bisa rame-rame, tapi harus personal dengan Tuhan. Kedekatan seseorang itu harus personal dengan Tuhan. Tidak bisa diwakilkan sekalipun itu suami istri. Di tempat tersembunyi, Bapak Ibu Saudara, ini tidak ada dalam poin khotbah saya. Tapi saya mengalir saja. Di tempat tersembunyilah, disitulah akan ada berkat atau kutuk dalam kehidupanmu. Apa yang kau lakukan di tempat yang tertutup? Firman Tuhan bilang, dikatakan gini, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat. Apa yang kau lakukan di tempat yang tertutup, itu menentukan hidupmu. Apakah engkau akan menerima berkat atau kutuk? Kalau di tempat yang tertutup kita berbuat dosa, di tempat yang tertutup di kamar kita lewat handphone kita, atau di tempat kos-kosan kita yang jauh dari orang tua, atau di hotel, bukan untuk trip pekerjaan atau bukan trip untuk bisnis. Di tempat yang tertutup, apa yang kau lakukan? Apa yang kau buat? Kalau kita melakukannya di tempat tertutup, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Disitulah disitulah awal Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Minyak dalam hidupmu tak akan pernah habis, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Katakan amin. Besar kasih karunia yang engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit kau angkat ke tata kasih kau. Bagaimana Tuhan bisa angkat hidup kita dekat dengan tata kasih karunia-Nya? Kalau di tempat yang tertutup, yang tersembunyi, hidup kita tidak berkenan di hadapan-Nya. Di tempat tertutup, itu adalah tempat keintiman kita dengan Tuhan. Itulah tempat kita hidup
transparan di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, dan hidup kita didapati kudus di hadapannya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Tuhan itu kalau berkati kita tuh tidak pernah pas, selalu berkelimpahan, katakan amin. Dikatakan bukan cuma cukup bayar utang, cukup untuk hidup, Bapak Ibu Saudara, lalu ini dan hiduplah dari lebihnya. Bukan cuma untuk satu orang, untuk seisi rumah, dia dan anak-anaknya. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, saat Tuhan memakai yang masih tersisa, yang pertama Allah bekerja melalui apa yang masih ada. Dikatakan di 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua, firman bilang begini, jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tuhan kalau bekerja bukan dengan apa yang tidak ada pada kita, selalu dengan apa yang ada pada kita, bahkan yang masih sisa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meremehkan yang kecil dalam hidupmu. Kenapa orang itu tidak bisa mengucap syukur? Karena dia itu selalu pengen apa yang tidak ada pada dirinya. Sesungguhnya kalau Anda tahu bahwa apa yang ada padamu itu, sekalipun itu kecil, Anda akan bisa mengucap syukur. Katakan amin, saudara. Orang mengucap syukur itu tidak perlu kaya raya dia baru mengucap syukur. Orang mengucap syukur itu tidak perlu dia itu bisa keluar negeri kemana-mana. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di rumah, sekalipun dengan hal yang sederhana dalam hidup Anda bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu adalah sikap hati. Dia tidak menginginkan yang tidak ada padanya, tapi dia mengucap syukur dengan apa yang ada padanya. Makanya orang yang mengucap syukur menurut saya itu adalah orang yang kaya. Kenapa? Karena dia bersyukur dengan apa yang ada di tangannya, di hidupnya. Dan Tuhan itu, Allah itu bekerja dengan apa yang masih sisa, yang masih ada di hidup Anda. Suatu ketika Pastor Sam pernah khotbah gitu ya. Beliau pernah khotbah tentang kurang lebih lah seperti ini. Apa yang ada padamu, Tuhan bekerja dengan bukan dari apa yang tidak ada. Lalu ibu ini berpikir keras apa yang ada padanya. Dia sedang mengalami masalah ekonomi. Lalu apa? Dia berpikir keras. Lalu tiba-tiba dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia bisa buat kue, dia bisa buat jajanan gitu. Lalu apa yang dilakukan? Firman, ketika dia dapat firman itu dia tangkap menjadi rema dalam hatinya. Lalu enggak cuman begitu. Dia mulai berpikir, rema itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Apa yang ada padaku, apa yang ada padaku, apa yang ada padaku. Sampai di rumah apa yang ada padaku. Tapi firman itu seperti menemplak dia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Aku punya tepung, aku bisa buat kue dan segala macam. Dari hal yang sederhana, dia buat kue itu. Dan lalu apa yang terjadi? Dia mulai jual. Mungkin tidak langsung laku keras, tapi ketika dia setia, Tuhan memberkati hidupnya dari usaha itu. Saudara, kalau firman itu jadi rema, firman itu yang akan mengerjakannya dalam hidup Anda, katakan amin. Apa yang ada padamu, apa yang masih sisa, apa yang masih ada. Perempuan itu tidak punya apa-apa lagi. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, orang itu seringkali berkata, saya tidak punya uang, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kesempatan. Tapi Tuhan itu berkata, apa yang masih ada? Yang masih ada itu apa? Saudara, Allah itu adalah Allah yang menciptakan, betul? Artinya Allah yang menciptakan itu dari yang tidak ada jadi ada. Dia ciptakan langit dan bumi.
Dia ciptakan terang, dia ciptakan gelap. Dengan kata lain, Tuhan tidak perlu bahan baku untuk membuat terang itu ada. Tuhan menciptakan matahari, nggak perlu ada bahan bakunya. Langsung diciptakannya aja sama Tuhan. Tuhan menciptakan tuh bayangkan gini ya. Ini tidak ada, bayangkan ini tidak ada. Lalu Tuhan menciptakan, Tuhan berkata, aku menciptakan botol dan ada airnya. Lalu tiba-tiba ting gitu. Ada botol, ada air. Itu Allah kita. Punya kuasa, punya kehebatan sedahsyat itu. Dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak selalu dalam hidup kita Tuhan lakukan seperti itu. Terkadang Tuhan tidak lakukan dari yang tidak ada jadi ada. Tapi apa? Dia menuntun, menolongmu, menyertai Anda dari apa yang Anda masih sisa dalam hidupmu. Jadi harus ada dari Anda. Kenapa Tuhan lakukan itu, saudara? Kenapa? Karena Tuhan memilih memakai apa yang sudah ada di tangan manusia, supaya manusia belajar tentang iman dan bergantung kepadanya. Saudara, Tuhan bisa tiba-tiba, misalnya janda ini, aku ini penagih utang, utangku banyak. Aku gimana aku bisa hidup? Itu penagih utang sudah mau ambil anakku jadi budak. Tuhan lo bisa tiba-tiba setelah ngomong dari Elisa, pulang, Tuhan sudah melakukan mujizat misal ini ya. Lalu dia pulang, ternyata di kamarnya tiba-tiba ada segudang uang. Apakah Tuhan bisa melakukan itu? He can, dia bisa. Karena dia Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi dia kadang tidak mau melakukan itu dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia mau kita anak-anaknya bergantung kepadanya. Halo, katakan amin. Kalau kayak gitu kita jadi orang gampangan. Kalau kita gampang dapatnya, kita gampang meninggalkan Tuhan. Kalau seandainya kita minta Tuhan tidak kasih, loh kok tempo hari dikasih, sekarang tidak dikasih, Anda akan mudah meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau Anda belajar percaya kepadanya, bergantung hidup kepadanya, dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, itu kesetiaan Anda, cinta Anda kepada Tuhan, itu akan menjadi cinta yang sejati dan iman yang sejati. Kenapa? Karena Anda itu belajar bergantung kepada Tuhan. Halo, katakan amin. Makanya Tuhan tanya apa yang masih ada. Elisa tanya apa yang masih ada. Saudara, hargai dengan apa yang ada padamu hari ini. Sekalipun itu kecil, belajarlah setia. Belajarlah Tuhan itu izinkan itu terjadi. Kalau engkau kerja di tempat yang kecil itu sabar. Belajarlah setia di sana. Excellent lah, do the best. Lakukan yang terbaik. Anda mengalami proses, Anda mengalami tekanan segala macam. Kalau Tuhan masih kasih kerjaan itu kepadamu, lakukanlah dengan setia. Saya cuma jadi penjaga toko, is okay Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu lalu kan Pastor Philip yang khotbah, saya 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu saya kan baru khotbah juga. Setelah ibadah keberapa itu saya lupa, saya turun, lalu ada seorang ibu-ibu datang kepada, mungkin bukan ibu-ibu, ya dia mungkin belum menikah, saya kurang tahu. Lalu dia bilang, Pastor Lani tolong doakan saya. Kenapa? Saya mau pergi ke Jakarta for good gitu ya. Oh iya, kenapa ke Jakarta? Saya dapat promosi. Oh iya, kenapa? Saya dijadikan manajer sebuah spa. Loh kok bisa? Gimana ceritanya? Dia ini cuman orang yang bukan manajer ketika di Bali ini. Dia cuman mungkin orang yang kerja di spa. Lalu ada klien atau apapun, saya nggak tahu. Dan itu tidak mungkin terjadi dalam waktu seketika itu juga. Terkadang Tuhan bisa melakukan mujizat seketika itu juga. Tapi kadang dibutuhkan yang namanya setia. Dibutuhkan yang namanya bayar harga. Dibutuhkan yang namanya iman percaya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai dia akhirnya cerita, saya ini cuman terapis spa. Sampai akhirnya dipercaya, ada kliennya itu buka di Jakarta. Dan dia ditarik ke sana untuk menjadi manajernya. Saudara, jangan pernah meremehkan apa yang kecil dalam hidupmu. Karena dari situlah kalau Anda masuk ke tempat yang tertutup itu, disitulah saya katakan, makanya di tempat yang tertutup jangan berbuat dosa. Di tempat yang tertutup tidak ada orang tahu, ingat Tuhan tahu. Tuhan itu paling jago mengupah orang di tempat yang tersembunyi. Ketika kita di tempat yang tersembunyi, bahkan kita kerja di gudang mungkin, bagian stok yang paling belakang, gimana bos bisa tahu kerjaanmu?
do the best. Yang mengupah Anda bukan bosmu. Yang mengupah kita itu adalah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Dia yang mengupah kita, jangan pernah lupa. Sumber berkat datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Tuhan bisa pakai manusia dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan pernah mengandalkan bos Anda. Andalkan ada Tuhan, ada pribadi yang lebih daripada bosmu, yaitu Yesus namanya. Makanya ketika engkau di tempat yang tertutup itu, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat itu menentukan hidupmu. Akan menjadi berkatkah atau menjadi kutukkah? Apa yang dipunya? Aku cuma punya buli-buli di dalam minyak. Itu cukup. Sesuatu yang kecil, tapi di tangan Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi besar. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Daud hanya memerlukan umban, batu, dan ketepel untuk mengalahkan Goliat. Musa hanya memerlukan tongkat untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan hanya membutuhkan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Apa yang Anda punya? Bukankah kita tidak jauh beda dari Musa? Bukankah kita tidak jauh beda dari yang namanya Daud? Kemerah-merahan pipinya, masih muda. Bukankah kita tidak jauh beda sama mereka semua? Sama Bapak Ibu. Kalau dia bisa mengalahkan Goliat, kalau Musa bisa membebaskan bangsa Israel, Tuhan juga bisa angkat hidup kita. Tuhan bisa bawa dan pakai hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, selama bejana terus tersedia, maka minyak itu tak akan pernah habis Bapak Ibu. Selama bejana itu tersedia, minyak itu tak akan pernah habis. Ayat 5 ayat 6. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, minyak itu adalah lambang Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus itu supranatural. Roh Kudus itu powerful. Roh Kudus itu dahsyat. Roh Kudus itu seorang pribadi yang luar biasa. Dan minyak itu terus tertuang selama bejana itu ada. Dengan kata lain, saudara, selama bejana ini selalu ada, selalu siap, selalu terbuka, minyak itu akan mengurapi terus hidup kita. Dalam hidup ini perlu urapan Bapak Ibu. Tidak bisa, kalau tidak ada urapan tidak bisa. Perlu urapan. Gimana coba membuat bisa bertumbuh? Gimana bisa membuat orang-orang datang? Ada yang baru pertama kali datang ke gereja Mawar Syaron? Bisa ada angkat tangannya? Ada di belakang. Siapa yang bisa membuat orang datang ke gereja? Ada siapa yang bisa membuat gereja ini ibadahnya bisa tambah lagi? Bukan Samuelani, bukan kita semua, baik leader maupun volunteer. Semua perbuatan tangan Tuhan. Urapan dalam pekerjaan perlu urapan. Perlu urapan. Bagaimana kita bisa bekerja? Tidak ada hikmat dari Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu. Hikmat manusia ini terbatas. Gimana coba? Waktu itu ada orang beli terpal banyak. Dia itu kulaan terpal itu waktu itu di Lombok ya, jemaat Lombok. Kulaan terpal banyak Bapak Ibu. Lalu gak jalan. Sampai terpal itu gudangnya penuh gara-gara terpal itu. Sampai dia ini bingung, gimana ini terpal ini, gimana cara ngeluarkannya. Tidak ada yang beli, tidak ada yang cari Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak minta, tapi bencana tidak ada yang request. Waktu itu gempa di Lombok. Waktu itu gempa di Lombok itu saya ingat waktu itu saya dan pastor saya pelayanan di Bali. Kita masih regional yang kita base campnya masih di Sidoarjo. Itu ini lampu tuh bisa goyang-goyang gini. Gitu.
Nggak tahu masih ingat nggak full timer ya? Ingat nggak? Tuh saya di kamar mandi saya mikir, aduh, wih ini gempa. Di Lombok gempanya jauh lebih keras. Kenapa ya? Pusatnya di situ. Apa yang terjadi? Nggak ada orang berani di dalam rumah. Maupun rumahnya gedongan nggak ada. Tidur di hotel nggak ada yang berani. Apa yang terjadi? Mereka tidur di jalan-jalan. Orang ibadah di gereja waktu itu nggak berani. Nggak mau masuk mereka. Akhirnya kita ibadah, saya lupa ya, akhirnya kita ibadah di terasnya gereja atau di lapangan parkir atau gimana saya juga lupa. Tapi orang-orang akhirnya tidak mau tidur di rumah. Apa yang mereka lakukan? Mereka cari tenda. Tenda tidak ada, mereka cari terpal. Akhirnya sold out itu semua terpal. Dibeli. Dari mana coba? Dari mana? Itu harga terpal itu bisa berapa kali lipat. Berapa kali lipat. Saudara, dalam hidup ini perlu urapan. Dalam bekerja perlu urapan. Dalam hidup rumah tangga juga perlu urapan. Dalam melayani Tuhan juga perlu urapan. Mungkin yang khotbah banyak, mama saya selalu bilang, Lan, orang khotbah itu banyak, tapi orang khotbah yang diurapi itu tidak banyak. Kamu harus menjadi orang yang diurapi. Saya kejar Tuhan, saya bukan kejar tangannya. Saya kejar pribadinya karena saya tahu pengurapan datangnya cuma dari Tuhan. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah jemaat kalau tidak ada hikmat dari Tuhan? Bagaimana bisa mendidik anak di zaman sekarang, anak jasmani, kalau tidak minta urapan hikmat dari Tuhan? Tidak bisa, kita perlu. Nah saudara, firman Tuhan bilang minyak itu berhenti kalau tidak ada bejana lagi. Saudara, Roh Kudus akan berhenti bekerja kalau hati kita tidak siap. Kalau hati kita tidak terbuka, dia tidak akan bisa bekerja. Dia bekerja kepada hati yang terbuka. Dia bekerja kepada hati yang hati yang terus mencari dia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau memakai seseorang di pekerjaannya. Apa contoh-contoh praktis? Tuhan mau urapi seseorang di pekerjaannya, tetapi orang itu tidak mau hidup benar. Mana bisa Bapak Ibu? Mana bisa? Tuhan mau beri damai, tapi hatinya penuh dengan kepahitan. Hatinya tidak siap, bejananya ini tidak siap. Gak bisa, penuh. Bejananya ini gak tersedia, tidak bisa. Aku mau loh disertai Tuhan. Suatu ketika ada anak muda, dia datang dan dia bilang gini, saya pengen bisa dipakai Tuhan gitu. Lalu dia sebutkan sebuah tokoh hamba Tuhan. Saya pengen dipakai Tuhan sampai seperti hamba Tuhan ini. Saya bilang bagus kerinduanmu. Tapi kamu tahu enggak, pemakaian Tuhan selalu berbanding sebelah itu dengan bayar harga. Kamu bayar harga enggak? Kamu kalau dibangunin pagi-pagi sama Tuhan, kamu suruh doa, kamu doa enggak? Kalau kamu disuruh ngampuni orang yang nyakitin kamu bisa ngampuni enggak? Kalau kamu diminta, ayo puasa 3 hari, puasa Ester 3 hari 3 malam, kamu mau enggak? Karena pemakaian Tuhan selalu berbanding sebelah itu dengan bayar harga. Selama bejana itu masih tersedia, minyak itu akan terus mengalir. Tuhan akan urapi kita kemanapun. Kalau kita jadi ibu rumah tangga, dia akan mengurapi kita bagaimana mengurus rumah. Kalau kita jadi wanita karir, Tuhan akan mengurapi kita di pekerjaan kita. Kalau kita melayani Tuhan, di pelayanan itu Tuhan akan mengurapi kita. Selama bejana ini tersedia, siap, dia akan terus memenuhi kita. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, ketaatan membuka pintu mujizat. 2 Raja-Raja 4 ayat 5 sampai 7. Lihat, pergilah perempuan itu. Dia pergi. Daripadanya ditutupnya pintu. Sama loh, ini persis seperti yang dikatakan oleh Elisa. Dia pergi. Elisa kan bilang, kamu cari, pergilah. Yang ketiga, ketaatan membuka pintu mujizat. 2 Raja-Raja 4 ayat 5 sampai 7. Lihat, pergilah perempuan itu. Dia pergi. Daripadanya ditutupnya pintu.
Sama loh, ini persis seperti yang dikatakan oleh Elisa. Dia pergi. Elisa kan bilang, kamu cari, pergilah. Lihat, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Lalu lihat ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya. Lalu lihat, dikatakan ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Ayat yang kelima, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Saudara, ini kenapa ayat ini bilang gini? Karena ketaatan tuh gak bisa dikorting, Bapak Ibu. Ketaatan tuh gak bisa dikorting. Disuruh apa ya lakukan apa persis, Bapak Ibu. Gak bisa ditambahi, gak bisa dikurangi, karena kalau Tuhan yang ngomong, dia sudah itu adalah kehendaknya, itu adalah kedaulatannya. Kita kalau taat itu gak boleh dikorting, gak boleh ditambah-tambahi, gak boleh dikurangi. Persis, disuruh pergi, perempuan ini pergi. Disuruh tutup pintu, ditutup pintu. Ini ayat gak kebetulan ngomongnya begini. Itu seperti seolah-olah Tuhan berkata, ketaatan itu mutlak, gak bisa didiskon. Tuhan, aku mau mengampuni kalau dia itu baik sama aku. Gak ada. Mengampuni adalah mengampuni. Bahkan 77 kali kita mengampuni. Tuhan, kalau ini baru aku bisa. Enggak. Kalau Tuhan yang ngomong, kita belajar taat. Lalu kita lihat, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sehingga sedang ia terus menuang. Dia terus menuang, ya. Lihat ini. Ayat 4. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Lihat. Tuanglah. Dia ngomong sama janda ini. Tuanglah minyak itu, saudara. Lihat janda itu bilang di ayat yang ke-5. Sedang ia terus menuang. Saudara, kan bisa aja ya. Setelah tutup pintu, anaknya yang suruh nuang. Mungkin dia duduk-duduk lah sambil main handphone. Anaknya yang suruh nuang. Bisa, ya bisa aja. Pokoknya toh dituang. Tapi ini ayat, saudara. Itu yang saya katakan. Ketaatan gak bisa dikorting. Ketaatan tuh gak bisa dikorting. Kalau engkau kasihilah istrimu, tunduklah kepada suamimu, itu gak bisa dikorting juga. Belajarlah sekalipun itu sulit. Belajarlah sekalipun itu tidak mudah. Nah, lalu yang nuang itu janda itu. Dia persis melakukan seperti yang disuruh oleh Elisa. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana itu lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah saudara, lalu dikatakan begini, Elia bilang gini toh, tetapi jangan terlalu sedikit. Berarti dia juga taat. Dia ambil, dia minta bejana kepada tetangganya itu dengan jumlah yang banyak. Sehingga dia bisa bayar hutang, lalu masih bisa sisa dan buat hidup dia dan anak-anaknya. Berarti ada tabungan, ada kelimpahan yang terjadi. Dia taat persis. Bapak Ibu Saudara, kalau mau mukjizat terjadi dalam hidup kita ini harus taat persis. Jangan ditambah-tambahi, jangan juga dikurangi, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat nih ya, ketaatan yang menghasilkan mukjizat. Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus juga taat. Dia persis melakukan seperti yang Yesus katakan, dia dapat mukjizat. Yohanes 2 ayat 10, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini perkawinan di Kana. Bilang apa yang dikatakan itu perbuatlah, dilakukan seperti itu. Mukjizat juga terjadi, air menjadi anggur. Wanita itu pergi keluar, dia minta bejana, dia menutup pintu, dia menuangkan minyak. Mukjizat tidak terjadi sebelum ketaatan dilakukan. Iman dalam Alkitab bukan sekedar percaya secara intelektual, tetapi iman yang aktif dan taat.
Saudara, kalau kita mengikut Tuhan itu tidak boleh cuma sampai berhenti di sini. Tapi harus kita lakukan dengan ketaatan. Iman yang sejati itu adalah iman yang aktif. Iman yang taat, bukan hanya berhenti di sini. Kita tahu bahwa kekudusan itu sangat menyenangkan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang menjauhkan kita dari Tuhan itu kan setiap pelanggaran kita. Kita tahu, kita dengar firman Tuhan itu. Bahkan kita baca mungkin Alkitab. Tapi kita tidak melakukannya. Itu bukan iman yang sejati. Iman hanya berhenti di sini. Iman yang sejati itu harus lahir menjadi sebuah ketaatan di dalam kehidupan kita. Dan ketaatan yang tidak dikurangi, ditambahi. Tapi ketaatan yang mutlak, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang ingin mujizat tapi tidak mau taat. Mau dipulihkan tapi tidak mau bertobat. Mau diberkati tapi tidak setia. Mau dipakai Tuhan tapi tidak mau hidup dalam kekudusan. Gak bisa. Karena orang-orang yang mereka mau diberkati, mau dipakai Tuhan, mau diangkat sama Tuhan, cuman percaya kepada Tuhannya di atas di dalam kepalanya. Tapi tidak lahir lewat perbuatan dan ketaatannya. Iman kita kepada Tuhan tidak boleh berhenti di sini. Iman itu harus lahir dengan sebuah ketaatan, sebuah tindakan. Katakan amin. Dan itulah yang menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Anda diberkati Tuhan? Amin ya. Yang keempat, kapasitas mujizat ditentukan oleh Kapasitas mujizat ditentukan oleh kesiapan bejana. Kapasitas mujizat ditentukan oleh kesiapan bejana. 2 Raja-Raja 4 ayat 6, ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana itu. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bejana yang kosong. Tidak ada bejana, itu bejana yang kosong. Kenapa? Karena semuanya sudah penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu menjadi bejana yang kosong. Karena selama ada bejana yang kosong itu, Tuhan akan selalu memenuhi hati kita. Bejana kosong bicara apa? Kita ini bejana, tapi apa sudah penuh? Kalau bejananya penuh gak bisa masuk urapan itu. Roh Kudus gak bisa masuk. Kenapa? Ini janda ini nyari bejana yang kosong. Ayo dekatkan lagi bejana yang kosong. Anaknya bilang udah gak ada lagi, Ma. Semua sudah penuh. Kalau sudah penuh tidak bisa diisi lagi. Tuhan cari yang bejana kosong. Dengan kata lain apa, saudara? Kalau kita ini, bejana kita ini kosong, Roh Kudus akan memenuhi kita. Kosong bicara tentang apa? Kerendahan hati. Kosong bicara tentang apa? Lapar haus akan Tuhan. Kalau hati kita lapar haus akan Tuhan, hati kita kosong bukan kosong. Setelah itu roh jahat akan masuk dalam diri kita, bukan. Kosong, hati kita rendah hati, nggak penuh dengan kesombongan. Hati kita nggak penuh dengan amarah, hati kita nggak penuh dengan yang namanya kepahitan. Tapi hati kita penuh dengan kelaparan dan kehausan akan Tuhan, kosong. Disitulah Tuhan akan mengurapi kita. Ada pujian bilang begini, coba main apa ini? D. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara, kalau kita hatinya kosong terus merindukan Tuhan, Dia akan memenuhi kita. Dan luar biasa kalau Tuhan yang memenuhi kita, kita penuh.
Kita penuh, kita tidak akan kurang damai sejahtera. Kita tidak akan kurang sukacita. Kita tidak akan kurang ketenangan. Sekalipun masih ada Goliat dalam hidup kita, sekalipun kita di padang gurun, sekalipun kita masih tanah kering, belum menghasilkan air, tapi hati bisa tenang, hati bisa sukacita, hati bisa merasa damai, sejahtera. Itu datangnya dari mana? Dari Roh Kudus, dari minyak yang terus mengalir itu, terus mengalir. Oh saudara, saya kalau nyanyi ini udah dilawat Tuhan. Ini lagu saat teduh saya beberapa hari ini. Saya terus nyanyi ini. Malam-malam gitu ambil gitar saya nyanyi ini. Tak ada yang kuingini Tuhan. Hanya Engkau saja. Wah kayaknya lupa semuanya. Lupa semuanya sungguh. Itu kenapa firman Tuhan bilang lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Yes, itu benar, itu benar, itu benar, itu benar. Saya berkata itu benar 1000 kali. Karena cuma dalam hadirat Tuhan semuanya rasanya seolah-olah beautiful, beautiful. Kenapa bisa gitu? Karena Tuhan, bukan karena yang lain. Terus hati ini bejana yang kosong. Saudara, berapa hari ini juga di sosmed saya kan ada TikTok, ada Instagram, Facebook, semuanya ada. Jangan lupa follow ya Bapak Ibu. Di TikTok lebih banyak, sering muncul. Saya sering lihat memang Instagram sosmed saya karena saya juga memperhatikan gitu engagement dan segala macam. Kenapa? Saudara, iblis itu gencar-gencaran menyesatkan anak-anak Tuhan, bahkan sampai yang paling kecil. Kita juga harus gencar menyampaikan kabar baik lewat sosial media kita. Jangan ikut mereka. Berseliweran terus. Nggak tahu ini benar enggak ya. Jembatan itu loh tempat orang bunuh diri di pulau ini. Aduh, saya lihat cuma tinggal sandalnya. Saya lihat tinggal sepeda motornya. Saya sedih Bapak Ibu. Saya sedih. Suatu ketika saya ini betulin kuku. Cerita di sebelah saya ini. Dia cerita lagi dibetulin kukunya, diam aja. Dia cerita bagaimana dia bilang kerjaan gini dan segala macam. Sumpah, langsung dia bilang, waduh itu loh, jembatan itu loh, dia bilang. Dan segala macam. Jangan ke sana loh ya Bapak Ibu. Jangan ke sana dan jangan melakukan apa-apa di sana kecuali doa keliling dan mendoakan tempat itu. Untuk harusnya karena keberadaan kita hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, itu nanti tempat itu bukan lagi menjadi tempat untuk bunuh diri, tetapi tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya sedih, saya doakan mereka. Bukan doakan arwahnya, bukan. Kita tidak berdoa untuk orang mati. Tapi saya berdoa tidak ada orang-orang berikutnya yang antri di tempat itu. Harus antri di rumah Tuhan. Terutama di gereja Mawar Sharon Denpasar. Kasih tepuk tangan dulu ya. Boleh bangga sedikit sama rumahnya sendiri. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bejanamu kosong enggak? Kalau penuh Tuhan enggak bisa isi orang-orang yang pelayanan di tempat ini. Bejanamu kosong enggak? Ayo kita ngomong terus terang. Hari ini Tuhan percayakan saya menjadi gembala Anda. Selama engkau melayani Tuhan, entah jadi pelayanan apapun di tempat yang termasuk saya pendetanya. Selama bejana kita tidak kosong, Tuhan tidak akan pernah bisa penuhi. Dan kalau Tuhan tidak bisa menuhi, siapa yang ada dalam diri Anda? Apa yang Anda melayani dengan apa? Kalau sudah terlalu penuh, ternyata penuhnya dengan diri sendiri, penuhnya dengan keakuan, penuhnya dengan keegoan. Kita harus memastikan bejana kita terus kosong. Supaya Roh Kudus terus mengisinya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, gereja ini ada Tuhan untuk Engkau. Untuk oleh Engkau Tuhan. Karena itu kita mau pastikan semua kita, dimulai dari yang paling
Tuhan percayakan gembalanya sampai kepada seluruh volunteer dan membernya. Kita mau pastikan kita tetap satu saja, mata kita tertuju kepada Yesus, hati kita tertuju kepadanya, dan kita selalu lapar dan haus akan Dia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ternyata saya masih punya poin berikutnya, yang kelima, yang terakhir. Masih sama saya Bapak Ibu? Amin ya. Yang kelima, kita lihat Bapak Ibu, yang kelima itu adalah pemeliharaan Allah bukan sekedar cukup untuk hari ini, tetapi Allah mampu memberi masa depan dan pengharapan. Katakan amin. Masihkah Anda mau melepaskan Tuhan? Masihkah Anda ragu sama Dia? Saudara, yang paling menyakiti hati Tuhan itu adalah ketika Anda di tempat tertutup itu bukan ada Tuhan di sana. Itu aja udah. Tapi ketika di tempat tertutup di situ ada Tuhan, percayalah hidup kita aman di tangannya. Hidup kita aman di tangannya. Bukan cuma kita, anak-anak kita juga Dia akan pelihara. Tuhan memenuhi kita bukan cuma sekedar cukup untuk hari ini, tapi Tuhan mampu memberikan masa depan dan pengharapan. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Aduh, ini loh Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan kita. Kita tidak cuma cukup untuk hidup hari ini. Bahkan kita bisa selesaikan segala sesuatunya. Dan bahkan kita sisa 12 keranjang, kita bisa hidup bersama dengan anak-anak kita. Oh saudara, saya seorang mama, punya anak 3 jasmani. Kadang bisa khawatir, gimana anak-anak. Saya kalau lihat mama saya, wah mama sudah mentah semua anaknya 4-4. Saya masih on the way. Anak saya sudah selesai kuliah for good. Tahun ini praise the Lord, itu semua karena pekerjaan Tuhan. Juni ini sudah selesai. Gitu ya, dia akan pulang ke Bali for good. Dia akan mulai kerja dan segala macam. Manusia, saya mama juga khawatir gimana ya nanti kerjaannya apa ya. Anak saya kedua coming soon mau kuliah juga, tinggal 2 tahun lagi. Anak saya yang ketiga juga selisihnya 11 bulan, anak nubuatan ini. Dinubuatkan hamba Tuhan bilang, nanti di tahun 3 pelayanan Anda di Sidoarjo, Anda akan dikasih anak 2. Saya mikir, yes, saya memang pengen punya anak 3. Masih punya si Kathleen 1. Ternyata anak 2, anak ketiga selisihnya 11 bulan. Dan persis Januari 2011 itu 3 tahun pelayanan kami di Sidoarjo. Kaget, si Owen masih 2 bulan, lo sudah hamil lagi. Itu anak nubuatan. Kadang worry, kadang khawatir. Tapi ini lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Tuhan berkata, apakah aku tidak cukup bagimu Lani? Aduh, Engkau cukup bagiku Tuhan. Engkau cukup. Engkau cukup. Engkau cukup bagiku Tuhan. Sekalipun tidak ada semua orang, apakah aku tidak cukup bagimu? Saya bilang, Engkau cukup. Engkau cukup.
Hanya itu saja. Rumah saya belakangnya hutan. Jadi kalau pagi-pagi buka kaca, saya bangun pagi kan Bapak Ibu, saya 4:30 udah bangun. Saya buka masih gelap. Kadang udah mau matahari keluar itu bunyi burung cicit cicit cicit. Cicit cicit cicit. Saya dengar burung itu. Tuhan bilang, burung yang tidak pernah menanam menyiram, aku pelihara, apalagi engkau. Oh saudara, kita anak Tuhan, Yesus cukup bagi kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri.